Ekstraksi vakum. Nama kelompok. Simak penjelasannya. Pengertian interaksi vakum. Interaksi vakum atau FE juga dikenal sebagai Ventouse adalah metode untuk membantu persalinan bayi menggunakan alat vakum. Ini digunakan pada tahap kedua persalinan jika belum berkembang secara memadai. Ini bisa menjadi alternatif untuk kelahiran atau operasi sesar. Ini tidak dapat digunakan ketika bayi dalam posisi sungsang atau untuk kelahiran prematur. Penggunaan FE umumnya aman tetapi kadang-kadang dapat memiliki efek negatif pada ibu atau anak. Istilah ini berasal dari kata Perancis untuk cangkir hisap. Berikut gambarnya. Kaji ulang dengan syarat-syarat. 1. Presentasi belakang kepala atau pertek. 2. Janin cukup bulan. 3. Pembukaan lengkap. 4. Kepala di H3 sampai 4 atau 1/5 sampai 2/5. Itu persetujuan tindakan medis. Yang kedua, berikan dukungan emosional. Jika perlu, lakukan anestesi blok pededal. Yang ketiga, yaitu persiapkan alat-alat sebelum tindakan untuk pasien, penolong, operator, dan asisten dan bayi. Yang keempat, yaitu pencegahan infeksi sebelum tindakan. Yang kelima, yaitu periksa dalam untuk menilai posisi kepala bayi dengan meraba sutera sagittalis dan ubun-ubun kecil posterior. Selanjutnya, di sini ada gambar Fontella posterior, Os occipitalis, Os parentalis, dan Os frontalis, sutera sagittalis, yang terakhir Fontanella anterior. Selanjutnya, masukkan mangkuk vakum melalui introitus vagina secara miring dan pasang pada kepala bayi dengan titik tengah mangkuk pada sutera sagittalis kurang lebih 1 cm anterior dari ubun-ubun kecil dan menjauhi ubun-ubun besar. Selanjutnya, penempatan mangkok pada daerah ini dapat membantu mempertahankan fleksi kepala bayi. Selanjutnya, nilai apakah diperlukan episiotomi. Jika episiotomi tidak diperlukan pada saat pemasangan mangkok, mungkin diperlukan pada saat perineum merenggang ketika kepala bayi akan lahir. Selanjutnya, pastikan tidak ada vagina atau persio yang terjepit. Yang terakhir, pompa hingga tekanan skala 10 silastis atau negatif 0,2 kg cm dan periksa aplikasi mangkok. Setelah 2 menit, naikkan hingga skala 60 silastik atau negatif sampai 0,6 kg per cm persegi. Mamstrom, periksa aplikasi mangkok, tunggu 2 menit lagi. Periksa adakah jaringan vagina yang terjepit. Jika ada, turunkan tekanan dan lepaskan jaringan yang terjepit tersebut. Setelah mencapai tekanan negatif yang maksimal, lakukan traksi searah dengan sumbu panggul dan tegak lurus pada mangkok. Tarikan dilakukan pada puncak his dengan mengikuti sumbu jalur lahir. Pada saat penarikan atau pada puncak his, minta pasien meneran. Posisi tangan luar menarik pengait ibu jari, tangan dalam pada mangkok, telunjuk dan jari tengah pada kulit kepala bayi. Tarikan bisa diulang sampai 3 kali saja. Lakukan pemeriksaan di antara kontraksi, denyut jantung janin, aplikasi mangkok. Saat suboksiput sudah berada di bawah simfisis, arahkan tarikan ke atas hingga lahiran berturut-turut dahi, muka, dan dagu. Segera lepaskan mangkok vakum dengan menghilangkan tekanan negatif. Terima kasih. Selanjutnya, kelahiran bayi dan plasenta dilakukan seperti pertolongan persalinan normal. Eksplorasi jalan lahir dengan menggunakan skulum Sims atas dan bawah untuk melihat apakah ada robekan pada dinding vagina atau perluasan luka episiotomi. Tips: jangan memutar kepala bayi dengan cara memutar mangkok. Putaran kepala bayi akan terjadi sambil traksi. Tarikan pertama menentukan arah tarikan. Jangan lakukan di antara his. Jika tidak ada gawat janin, tarikan terkendali dapat dilakukan maksimum 30 menit.
Kegagalan ekstraksi vakum dianggap gagal jika yang pertama, kepala tidak turun pada tarikan. Yang kedua, jika tarikan sudah 3 kali dan kepala bayi belum turun atau tarikan sudah 30 menit, mangkok lepas pada 3 tarikan pada tarikan maksimum. Lalu, setiap aplikasi vakum harus dianggap sebagai ekstraksi vakum percobaan. Jangan lakukan jika tidak terdapat penurunan kepala pada setiap tarikan. Komplikasi biasanya terjadi karena hal-hal di atas tidak diperhatikan. Kemudian komplikasi janin terdapat 4 macam. Yang pertama adalah edema skelap yang akan hilang 1-2 hari. Yang kedua adalah sepal hematoma yang akan hilang 3-4 minggu. Yang ketiga adalah aberasi dan laserasi kulit kepala. Yang keempat adalah perdarahan intrakranial sangat jarang. Kemudian komplikasi ibu yaitu robekan jalan lahir dapat terjadi. Periksa dengan seksama dan lakukan reparasi jika terdapat robekan serviks, vagina atau luka episiotomi meluas. Kemudian sebagai catatan penting yaitu ingat bahwa salah satu penyulit dari tindakan ekstraksi vakum adalah distosia bahu karena menyebabkan abduksi kedua lengan. Pikirkan distosia bahwa sebelum melakukan ekstraksi vakum dan saat kepala sudah lahir. Pendapat dari Also tahun 2006. Kemudian vakum mnemonik terdapat beberapa macam. Yang pertama adalah anestesia assistance, yang kedua adalah blender, yang ketiga adalah cervix, yang keempat adalah determin, yang kelima adalah Eumen, yang keenam adalah frontanel, yang ketujuh adalah gentle traction, yang kedelapan adalah half, yang kesembilan adalah incision, yang kesepuluh adalah chow. Sekian, terima kasih.